Jordan memeluk Victoria dengan erat. Pada saat ini, dia sangat gelisah dan emosional. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bisa melihatnya di sini. Gadis-gadis lain di studio tari juga penasaran dengan hubungan antara Jordan dan Victoria. Bukankah pria ini pacar Jenny? Kenapa dia memeluk Victoria? Tuhan tahu, dia mungkin bajingan. Jordan mengabaikan kata-kata gadis-gadis itu dan memandang Victoria dengan gembira, benar-benar hampir menangis. Dia meraih lengannya dan bertanya, "Victoria, mengapa kamu pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal? Anda bahkan tidak memberitahu saya apapun sebelum Anda pergi. Apakah kamu tahu bahwa saya telah mencari Anda selama periode waktu ini? Apa kau tahu persis betapa aku merindukanmu?" Namun, Victoria tidak seheboh Jordan. Sebaliknya, dia memandang Jordan dengan tenang, hampir seolah-olah dia hanya orang asing. Melihat betapa gelisahnya Jordan, Victoria dengan licik memutar matanya, yang tidak memiliki sedikit jiwa. Dia kemudian berpura-pura berbakti dan berkata kepada Jordan, "Sayang, aku juga sangat merindukanmu." Setelah mengatakan itu, dia benar-benar berinisiatif untuk mencium Jordan. Jordan benar-benar merasa jijik untuk sesaat. Hal pertama yang muncul di benaknya adalah pikiran Lauren. Dia sudah menikah dengan Lauren yang selalu setia dan sangat mencintainya. Setelah semua yang terjadi akhir-akhir ini, perasaan Jordan terhadap Lauren semakin kuat. Namun, Victoria tetap menjadi wanita yang paling dicintai Jordan. Bahkan, dia tidak pernah lupa bahwa alasan dia menikahi Lauren adalah demi menemukan Victoria. Karenanya, Jordan menutup matanya dan mulai mencium Victoria di depan umum. Semua orang segera menjadi gempar. Ya Tuhan, Victoria sangat berani. Dia baru berusia 20 tahun dan dia benar-benar memiliki nyali untuk mencium pacarnya di depan banyak orang. Bukankah dia takut mempengaruhi popularitasnya? Perusahaan kami melarang keras artis untuk menjalin hubungan. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka harus merahasiakannya dan mencegah orang lain mengetahuinya. Ya, perusahaan kami memiliki aturan yang sama. Kak Victoria sangat bersemangat dan jujur pada dirinya sendiri tentang perasaannya. Dia baik padaku dan dia mentraktir kami makanan enak sepanjang waktu. Kita harus mendukungnya dan tidak mengungkapkan apapun tentang ini. Baiklah. Pada saat ini, Jenny datang, meraih lengan Jordan dan terus menariknya ke belakang. "Yordania, hentikan. Jangan cium jalang ini, dia bukan Victoria asli, dia palsu." "Dia adalah Victoria palsu?" Mendengar ini, Jordan langsung mendorong wanita di depannya. Dia kemudian buru-buru menyeka bibirnya dengan tangannya. "Victoria palsu?" Jordan sekali lagi menatap wanita di depannya. Dia menemukan bahwa wanita itu memang mirip Victoria pada pandangan pertama, bibir, hidung, bentuk wajah dan sosoknya hampir identik. Namun, wajahnya anehnya tidak wajar dan dia punya jelas pergi di bawah pisau untuk mendapatkan operasi kosmetik. Dalam sekejap, Jordan langsung teringat siapa wanita ini. "Kamu adalah wanita yang check-in ke kamar hotel dengan Arnold Decker. Anda adalah nyonya rumah dari klub malam di New York?" Jordan langsung teringat apa yang terjadi di New York City di masa lalu. Saat itu, Chaiden melihat seorang wanita yang mirip Victoria di KTV dan membawanya ke Korea Selatan untuk operasi plastik. Dia menjalani operasi plastik agar terlihat hampir identik dengan Victoria. Wanita ini kemudian diberikan kepada Arnold yang selalu berfantasi untuk mendapatkan Victoria. Setelah itu, foto-foto mereka berdua juga diunggah ke internet. Pada satu titik, netizen bahkan berpikir bahwa Victoria dan Arnold memiliki sesuatu di antara mereka. Jordan tidak pernah mengira bahwa wanita yang dilihatnya menjalani operasi plastik. Brengsek! Jordan sangat marah, memikirkan bahwa wanita ini benar-benar berani mengambil inisiatif untuk menciumnya. Jordan merasa ternoda dan dia berharap bisa mencuci mulutnya dengan sabun. Ketika Jordan menyebutkan bahwa dia adalah seorang nyonya rumah, wanita yang telah menjalani operasi plastik itu langsung panik. "Kamu, omong kosong. Anda adalah nyonya rumah. Kalian semua adalah nyonya rumah." Penipu Victoria tampaknya rukun dengan sesama kontestan sejak dia bergabung dengan kompetisi. Bagaimanapun, dia dulunya adalah seorang nyonya rumah, jadi dia sangat pandai membujuk pria dan wanita. Itu agak mudah baginya. Tolong para siswa seni itu. Oleh karena itu, teman-teman dekatnya berdiri untuk membelanya. "Kamu pria yang tidak berbudaya? Ya? Siapa kamu untuk memanggilnya nyonya rumah? Anda mengira dia orang lain dan bahkan menciumnya. Namun, Anda menolak untuk mengakui bahwa Anda telah memanfaatkannya. Sudah memanfaatkannya dengan menciumnya? SSTTT? Dia akan merasa jijik setelah mencium wanita seperti dia." Jordan tidak punya waktu untuk berdebat dengan gadis-gadis kecil yang tidak dia kenal ini.
Sebaliknya, dia melotot pada wanita yang telah menjalani operasi plastik. Siapa yang mengizinkanmu menggunakan nama Victoria? Anda pergi untuk operasi plastik agar terlihat seperti Victoria dan Anda bahkan menggunakan namanya. Anda mencari kematian, mundur dari kompetisi segera, keluar dari sini. Victoria adalah wanita favorit Jordan. Meskipun keberadaannya saat ini tidak diketahui, Jordan tidak akan pernah melihat seseorang debut sebagai selebriti menggunakan nama dan penampilannya. Pada saat ini, seorang gadis berdiri di depan penipu Victoria dan berkata, "Siapa kamu untuk membuat Victoria mundur dari kompetisi? Kamu pikir kamu siapa?" Jordan memandang gadis yang menggemaskan itu dan bertanya, "Dan siapa kamu baginya?" Gadis itu menjawab, "Kami berdua bekerja untuk perusahaan yang sama. Kecuali bos kita membuat Victoria mundur, dia tidak akan melakukannya. Apa hakmu untuk menuntut itu darinya?" Yang lain dengan cepat menimpali. Ya, dia pikir dia siapa? Dia tidak terlihat seperti anak orang kaya. Dia mungkin hanya pecundang. Ketika Chelsea melihat bahwa gadis-gadis itu berkumpul untuk menginterogasi Jordan, dia segera datang dan berkata, "Ini adalah Tuan Jordan Steele, bos J Films dan juga pemilik sebenarnya dari Dreams Entertainment. Bahkan aku bekerja untuknya. Berani sekali. Anda mengatakan bahwa Tuan Steele adalah pecundang?" Ada artis Dreams Entertainment yang langsung memandang Jordan dengan pandangan berbeda setelah mendengar kata-kata itu. Ya Tuhan, dia bertanggung jawab atas Dreams Entertainment juga? Dia sudah menjadi presiden perusahaan hiburan di usia yang begitu muda? Menakjubkan. HMPH, jadi bagaimana jika dia bertanggung jawab atas Dreams Entertainment? Victoria tidak menandatangani kontrak dengan Dreams Entertainment? Itu benar, Victoria dari Watermelon Entertainment, yang tidak ada hubungannya dengan dia. Siapa dia yang membuatnya mundur? Bahkan Dave berkata kepada Jordan, Steele, kami telah menyelesaikan syuting episode pertama dari program ini, jadi tidak tepat untuk membuat peserta pelatihan mundur pada saat ini. Jordan berkata dengan dingin, "Jadi apa? Tidak bisakah kamu menghapus semua bagiannya saja?" Namun Dave merasa bahwa bagian Victoria cukup luar biasa dan tidak ingin menghapusnya. Oleh karena itu, dia berkata, "Tuan Steele, bahkan jika kita ingin menghapus bagian-bagian itu, aku khawatir pemilik perusahaan Victoria tidak akan menyetujuinya." Jordan memandang Chelsea dan bertanya, "Siapa pemilik hiburan Semangka?" Chelsea berkata, "Semangka Entertainment adalah perusahaan yang baru didirikan. Saya belum bertemu bos tetapi saya akan bertanya-tanya tentang Anda." Petik 2. Dengan itu, Chelsea menelepon seorang teman untuk menanyakan tentang perusahaan. Segera setelah itu, Chelsea melaporkan ke Jordan, "Steele, kami mengetahui bahwa hiburan Semangka adalah milik Tuan Thomas tetapi dia bukan pemilik sebenarnya. Pemilik sebenarnya dari ini. Perusahaannya adalah Russell Miller, orang terkaya di Houston." Russell Miller. Jadi ternyata itu anjing tua itu, Russell Miller? Jordan marah. Awalnya dia mengira bos penipu Victoria adalah Chayden tetapi ternyata adalah Russell. Dia tidak tahu bahwa Russell telah menjadikan penipu Victoria sebagai bayi gulanya saat terakhir kali dia datang ke Houston. Yang lain berseru dengan takjub ketika mereka mendengar berita itu. "Orang terkaya di Houston. Kudengar kastil yang kita tinggali sekarang ini milik Tuan Miller." "Ah, Tuan Miller sangat kaya, saya dengar dia bernilai miliaran." "Tidak, itu puluhan miliar." "Ya Tuhan, Watermelon Entertainment adalah perusahaan yang dimiliki oleh orang terkaya di Houston, Tuan Miller?" "Hah, seandainya saya tahu sebelumnya, saya akan pergi ke hiburan Semangka. Sial, aku benar-benar menyesalinya. Saya juga ingin bergabung dengan hiburan Semangka saat itu." "Ngomong-ngomong, Victoria, tahukah Anda bahwa bos sebenarnya dari agensi Anda adalah Tuan Russell Miller?" Saat mereka berada di Houston, gadis-gadis berbondong-bondong dari mana-mana, dan mereka secara alami memuja pria terkaya di sekitarnya. Penipu Victoria berkata dengan angkuh, "Tentu saja saya kenal Tuan Miller. Dia ayahku." Melihat betapa sombong dan tak tahu malunya penipu Victoria, Jordan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, "Wanita tak tahu malu. Kamu masih tega untuk mengatakan bahwa Russell Miller adalah ayahmu? Ayah anjing yang tidur denganmu. Anda." Wanita itu langsung terdiam karena hubungannya dengan Russell memang seperti yang dikatakan Jordan. "Beraninya kau menyebut ayahku seekor anjing?" tanya si penipu Victoria. Yang lain mulai berbicara untuknya satu demi satu. "Pria ini kira-kira seumuran dengan kita. Dia hanya tahu untuk membual. Bahkan jika dia kaya, dia paling banyak adalah pewaris generasi kedua yang kaya. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Tuan Miller?" "Tepat. Jadi bagaimana jika dia adalah bos Dreams Entertainment? Dreams Entertainment tidak dapat dibandingkan dengan aset Tuan Miller." Petik 2.
Kamu hanya pandai memarahi orang lain di belakang mereka. Apakah Anda berani memarahi Russell di depannya? Beritahu kami, apakah Anda berani melakukan itu? Jordan melirik gadis-gadis itu, tidak menyangka nyonya rumah begitu populer. Untuk berpikir bahwa begitu banyak orang telah berbicara untuknya. Penipu Victoria mulai meneriaki Jordan, itu benar. Ayahku ada di Houston. Jika Anda memiliki apa yang diperlukan, pukul dia ke wajahnya. Apa gunanya berpura-pura di depan kita? Jordan berpunuk dengan dingin dan berkata, "Oke, suruh anjing tua itu datang. Mari kita lihat apakah aku berani menyerangnya di depan umum." Penipu Victoria sudah lama ingin Russell datang dan berurusan dengan Jordan. Karena Jordan tahu bahwa dia dulunya adalah nyonya rumah, dia tidak bisa membuat pria seperti dia tetap hidup. Di masa depan, akan ada masalah besar jika masalah itu terungkap. "Oke, jangan lupa apa yang kamu katakan. Aku akan pergi menelepon ayah sekarang," bentak wanita yang menjalani operasi plastik. Jordan mengingatkan, "Sebaiknya kamu menyebut namaku. Kalau tidak, saya khawatir dia tidak akan berani masuk setelah mendengar nama saya." Petik 2. Gadis-gadis di studio tari dipenuhi dengan penghinaan dan merasa bahwa Jordan membual. Segera, penipu Victoria berkata kepada Jordan setelah menelepon, "Tunggu saja. Ayahku akan segera datang." Gadis-gadis lain menjadi bersemangat. "Apakah Tuan Miller akan datang? Ah, aku akan merias wajah." Jordan Steele, jangan berpikir untuk melarikan diri. Mari kita lihat apakah kamu bisa melarikan diri ketika kamu melihat Tuan Miller nanti. Jordan menunggu di studio dansa dengan tenang. Kate, Chelsea, dan Maggie berdiri di belakangnya. Kate berbisik ke telinga Jordan, Steele, ada beberapa ikatan antara Tuan Miller dan aku, tapi dia lebih kaya dariku. Saya ingin tahu apakah kata-kata saya akan berdampak pada mereka." Petik 2. Jordan melambaikan tangannya dan berkata, "Kamu tidak perlu repot. Ketika dia datang nanti, lihat saja dari samping. Aku bisa menghadapinya sendiri." Kate masih ingin menyelesaikan masalah ini untuk Jordan. Namun, meskipun Kate memiliki koneksi yang hebat dan reputasi di industri hiburan, itu tidak seberapa dibandingkan dengan raja real estate dan teknologi. Laba tahunan dari perusahaan hiburan paling menguntungkan di negara itu sangat kecil. Dibandingkan dengan itu, mereka mungkin mendapatkan paling banyak $1 miliar. Seorang pengusaha kaya seperti Russell memiliki kekayaan setidaknya puluhan miliar dolar. "Ah, ayahku ada di sini." Penipu Victoria tiba-tiba menjerit takjub dan melihat Mercedes-Benz mewah di luar jendela. Dia segera sasayat keluar dari studio dansa untuk menerima pria yang lebih tua. Segera, dia mendengar percakapan antara dia dan seorang pria. Russell berseru dengan marah, "Menurut bos Dreams Entertainment, siapa dia? Beraninya dia memarahiku, aku bahkan tidak akan menganggap serius 10 Kate." Saat dia berbicara, Russell mendorong pintu studio dansa dan masuk. Melihat petinggi yang bernilai miliaran dolar ini, gadis-gadis di sanggar tari semua berjinjit dengan gembira dan berebut untuk menjadi yang pertama menyambutnya. Tiba-tiba ada lusinan orang di studio tari, di mana dulu hanya ada kurang dari 20 orang. Hampir semua kontestan kompetisi tahun ini ada di sana. Para kontestan semuanya perempuan, jadi mereka semua berkumpul, membayangkan bahwa mereka bisa diperhatikan dan diburu oleh Russell. Mereka semua tahu bahwa untuk berhasil di industri hiburan, mereka harus memiliki pendukung. Jika mereka bisa mendapatkan miliarder seperti Russell untuk menjadi pendukung mereka, mereka akan memiliki jalan mulus di industri hiburan. Begitulah industri hiburan. Banyak orang merasa bahwa bos-bos besar sering membuat aktris-aktris itu duduk di kursi casting. Kenyataannya adalah gadis-gadis itu telah mencoba segala cara yang mungkin untuk berteman dengan bos besar itu dan naik ke ranjang mereka. "Halo, Tuan Miller." Tuan Miller sangat ramah. Gadis-gadis itu menyapa Russell satu demi satu, masing-masing dengan ekspresi hormat di wajah mereka. Namun, ketika Jordan melihat Russell, dia langsung berdiri dan menyerang Russell. "Russell Miller, dasar anjing tua." Teguran itu langsung mengejutkan semua orang, terutama Kate, Chelsea, dan Direktur Dev. Mereka bertiga tahu betapa kayanya Russell. Namun, Jordan sebenarnya punya nyali untuk memarahinya di depan mereka. Russell memandang Jordan dan langsung panik. Itu kamu. Bagaimana dia bisa melupakan hari itu? Russell dengan mudah mengingat kapan terakhir kali Jordan mengunjungi Houston. Pada hari pernikahan, Jordan mencium pengantin Russell di depan semua tamu. Sekarang Jordan adalah cucu menantu Martin, Russell tidak berani menyentuhnya sama sekali. Jordan sangat tidak senang, dan dia berteriak, "Anjing tua, Victoria telah bersamamu selama 3 tahun. Saya tidak berpikir Anda akan melakukan hal kejam seperti itu kepada kami."
Anda menemukan Victoria palsu karena Anda tidak bisa mendapatkan yang asli dan bukan itu saja. Anda bahkan membantunya debut dan membiarkannya menggunakan nama Victoria untuk debut sebagai selebriti. Bagaimana Victoria akan berpikir setelah mengetahui tentang itu? Pernahkah Anda mempertimbangkan perasaan Victoria? Tanda tanya tanda seru petik 2. Russell ketakutan sejenak sebelum segera membalas, Jordan Steele, kamu tidak punya hak untuk menyerangku. Apa yang terjadi setelah kau merebut Victoria dariku? Anda menikahi Lauren Howard dan bahkan menyebabkan Victoria menghilang. Anda tidak berhak menyebut nama Victoria lagi atau ikut campur dengan urusanku. Jadi bagaimana jika aku membiarkannya menjadi selebriti menggunakan nama Victoria?